رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Ya, kalau kita tahu, kita nggak usah jauh-jauh menilai negara barat ya. Kita bisa menilai negara tetangga yang masih satu wilayah ya, satu benua ya. Ini ada negara Jepang. Kita bisa tahu di negara Jepang ini lagi krisis kebahagiaan teman-teman. Ya, gambar yang diakses atau gambar yang saya tampilkan bisa lihat ya. Ini gambar teman-teman wibu atau teman-teman otaku. Teman-teman tahu ya, wibu dan otaku. Ya, jadi wibu itu adalah orang-orang di luar kebangsaan Jepang atau orang-orang di luar Jepang yang dia menggandrungi segala sesuatu dari Jepang. Itu wibu. Kalau otaku itu orang-orang yang punya hobi, yang hobinya itu saking demen dengan sesuatu, dia itu sampai gila dengan hobinya. Ya. Misalkan suka lihat anime, suka mengkoleksi barang-barang yang berkaitan dengan hobinya, ya, suka dengan action figure, ya, dan sebagainya. Nah, kebanyakan fakta yang ada di Jepang, anak-anak mudanya itu mereka sedang mengalami yang namanya tren wibu dan otaku. Ya. Di mana mereka itu menghabiskan hampir keseluruhan waktu hidupnya selama pandemi ini untuk diam di rumah dan menghabiskan rentetan seri anime atau seri movie yang mereka gandrungi, yang mereka sukai. Ya, misalkan akhir-akhir ini kita digemparkan ya, kalau yang masih ngikutin Naruto, ya Naruto kabarnya mau mati, bukan karena COVID-19, tapi gara-gara dia itu ketemu sama musuh yang kuat, dan di akhir cerita Naruto ini mati. Ya, di serial Boruto, anaknya Naruto ini, bapaknya ini bakalan mati. Itu udah bikin seisi dunia yang mereka wibu dan otaku itu nangis atau mungkin sedihnya nggak ketulungan. Aduh, Naruto mati, sampai nangis-nangis. Padahal masih isu, masih kabar yang belum bisa dipastikan, gitu. Ya, karena di sanalah yang terjadi kebahagiaan yang semu atau kebahagiaan yang tidak sempurna, sehingga seringkali masyarakat itu ketika apa yang diharapkan tidak terjadi, muncul kegundahan, muncul kegelisahan. Maka orang-orang Jepang itu orang-orang yang mudah sekali atau rentan sekali terkena mental illness, ya, atau sakit pikirannya. Ketika sakit pikirannya, stres itu, maka tingkat mortalitasnya, ya, di mana mereka itu ketika stres sudah nggak punya solusi, ya, apa yang diinginkan itu tidak bisa diwujudkan, tidak juga datang pada dirinya, maka mereka ingin sekali mengakhiri hidup. Ya, kita bisa lihat di salah satu kanal berita Tribun News, ya, di tanggal, ini ada tanggalnya teman-teman, Kamis 7 Mei 2020, masih dalam suasana wabah COVID-19, ya, di Jepang juga terkena. Itu ternyata dalam 3 bulan, ya, stres orang Jepang itu 104,5 kali meningkat. 104,5 kali meningkat, Masya Allah. Dan subhanallah. Jadi, stresnya orang Jepang itu meningkat ketika masa-masa pandemi COVID-19 ini, dan mereka berkeinginan untuk bunuh diri. Ada satu lembah di Jepang, ya, satu kawasan di Jepang itu yang sampai dipugar, sampai diisolasi begitu, bukan karena virus, tapi tempat itu sering dijadikan sebagai tempat bunuh diri massal atau bunuh diri secara individu, secara personal begitu. Tempatnya kayak hutan tapi di lembah. Banyak orang-orang yang menggantung dirinya di sana. Itu ya. Nah, sampai ada juga jurang di mana dikenal sebagai jurang akhir kehidupan, di mana
orang-orang Jepang itu memilih untuk menjatuhkan diri ke dalam jurang itu karena tingkat stres yang sangat tinggi. Ya, kita bisa lihat orang-orang Jepang dari sisi kreatif, ya kreatifnya itu damage banget, ya kreatifnya nggak ada obat. Nah, apa aja itu bisa dijadikan movie atau dijadikan anime atau dijadikan karya begitu ya. Lihat kucing jadi Doraemon gitu ya. Lihat apa? Lihat ninja jadi Ninja Hattori yang itu zaman saya. Lihat hamster jadi Hamtaro ya. Di hari ini banyak sekali ya karya-karya anime atau komik yang bermunculan dengan berbagai judul yang itu buah dari kreativitas orang-orang Jepang. Bahkan orang Jepang itu orang yang sangat melek teknologi. Di mana di Jepang juga kita pernah dengar ada kereta api tercepat di dunia, ya, Shinkansen kalau nggak salah. Terus ada juga robot yang sudah melayani kebutuhan apa namanya konsumen di kafe-kafe. Bukan lagi orang sekarang yang melayani meracik teh atau bertanya pesan apa, tapi robot itu di Jepang. Tapi sekreatif dan secanggih kehidupan di Jepang, persis seperti Wakanda, boy. Ya, orang Jepang ini stresnya ternyata sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan arti dari kehidupan dia. Ya, mereka nggak menemukan hidup ini untuk apa. Sehingga kebahagiaan yang mereka raih, kebahagiaan yang diukur dari sisi fisik, ya, sisi naluriah, ya, kebahagiaan yang diukur dari ukuran-ukuran sementara. Di mana kebahagiaan itu bagi orang Jepang adalah mereka diakui di sebuah perusahaan ternama sebagai salah satu karyawannya. Atau orang Jepang itu baru bahagia ketika dia bisa mengkoleksi barang-barang yang menurut hobinya bisa memuaskan batin. Ya, mereka bahagia ketika mereka itu masuk ke sekolah favorit, ya, ke jurusan favorit begitu. Ya, jadi bahagianya ukuran-ukuran seperti itu. Bahkan kalau kita lihat agak geser ke gambar ini, ada cowok tambun pakai rambut pirang, ya, lalu dia menggendong bantal dengan ilustrasi salah satu tokoh anime, ya, itu semata-mata bahagia yang dirasakan oleh anak-anak muda di sana, ya. Bahkan ada tren ini teman-teman, di mana anak-anak cowok di Jepang itu sangat ogah pacaran. Oh, alhamdulillah, ternyata nggak susah ya bikin orang nggak pacaran. Tapi celakanya, anak-anak cowok di sana itu bukan nggak mau pacaran sama cewek, perkara ini haram, bukan. Tapi mereka nggak mau pacaran, mereka lebih memilih pacaran sama bantal, sama guling, sama boneka yang di dalamnya itu ada ilustrasi tokoh-tokoh anime yang mereka cintai, ya, yang kebanyakan ya cewek. Begitu. Jadi ada yang menikah itu sama boneka, ada yang menikah itu bahkan sama aplikasi. Jadi aplikasi apa namanya yang dia itu memunculkan tokoh anime gitu. Jadi bisa berdialog, bisa menemani tiap waktu, bisa diajak ngobrol, curhat seperti itu. Jadi saking parahnya seperti itu. Bahkan baru-baru ini saya mengakses ada berita di Jepang itu kekhawatiran orang tua kepada anak-anaknya remaja di sana itu terkait batasan usia dewasa. Jadi Jepang itu yang menerapkan satu-satunya negara yang menerapkan batasan usia dewasa itu 13 tahun. Jadi 13 tahun di sana itu sudah dikatakan dewasa. Sudah boleh mengakses konten-konten dewasa. Sudah boleh berpikir, bertingkah laku sebagaimana bertingkah laku dan berpikirnya orang dewasa. Ya. Sudah boleh menjalin hubungan serius dengan lawan jenisnya. 13 tahun. Ya, 13 tahun kalau di Indonesia ya mungkin SMP ya, SMP kelas 1, kelas 2 begitu ya. Yang mereka masih butuh arahan BO, bimbingan orang tua. Ya, tapi kalau di Jepang udah nggak lagi BO. Kontennya udah konten dewasa. Maka orang tua ini khawatir, apalagi di masa pandemi, anak-anak mereka ini justru banyak kasus itu yang hamil di luar nikah.
semasa pandemi ini. Jadi kondisinya nggak lebih baik gitu ya dari Indonesia. Sisi ini agak bersyukurlah kita nih ya, dibanding dengan remaja di Indonesia yang nggak se-ekstrim itu. Maka orang tua di sana itu mengusulkan ke semacam DPR gitu ya, agar muncul undang-undang baru. Mereka ini punya batasan dewasa itu minimal 15 tahun lah. Kenapa? Karena orang tua itu kewalahan dengan tingkah laku anak-anaknya yang sulit diatur. Bahkan orang tua di sana itu juga mengkhawatirkan masa depan mereka masing-masing. Masa depan dirinya, masa depan orang tua. Ya, kenapa? Karena di Jepang itu kalau udah punya orang tua usia 60, 70, 80, mereka nggak akan pernah tinggal dengan anaknya. Jarang sekali ada orang tua yang tinggal bersama anaknya di usia itu. Kebanyakan anak-anaknya itu menempatkan orang tuanya yang sudah usia lanjut, ya 60 ke atas itu, di panti jompo hingga meninggalnya. Gitu. Jadi kekhawatiran orang tua itu juga pada masa depan dirinya sendiri, di mana mereka nanti akan menghabiskan sisa kehidupannya itu di panti jompo tanpa ditemani oleh anak-anaknya yang selama ini dibesarkan. Sehingga di sini kita bisa kembali mengukur kebahagiaan yang diraih orang-orang, kebanyakan kebahagiaan yang sudah full atau masih setengah-setengah, gitu ya. Padahal dalam film, dalam movie, ya, dalam kisah dramanya, orang-orang itu digambarkan begitu bahagia, ya, begitu bisa mudah meraih yang namanya kebahagiaan. Kalau di Jepang itu bukan drakor namanya dorama. Dorama itu adalah dramanya orang Jepang, yang dia itu cuma terdiri dari 10 episode, 12 episode, ya kayak drakor gitu, yang kebanyakan intinya itu juga menawarkan sebuah jalan cerita yang ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Gitu. Tapi tidak seperti film yang mereka buat, kenyataannya, realitanya di Jepang itu krisis kebahagiaan. Oke, kita lanjut. Jepangnya udah, kita coba agak ke sisi yang lain, yaitu sisi Korea. Ini ada sebuah buku dari karangan Safira, siapa nih namanya? Bayukiri. Ya, Safira Bayukiri. Dia nulis Korean Chingu, di mana dia menulis sekitar 96 fakta tentang Korea yang jarang diketahui orang Indonesia. Nah, boleh nih cari ini bukunya ya, di Google Read itu insya Allah ada. Ini saya ambil juga dari sana. Saya ambil poin antara poin 30 ke 40. Ini serem nih, ya, karena masuk pada pembahasan kita. Dalam kisah dramanya ya, Korea itu nggak pernah sedikit pun tidak mengkaitkan dengan cinta, asmara, ya, apa-apalah, pokoknya dikaitkan dengan itu. Ya, ada background atau ceritanya itu berkaitan dengan kehidupan kerajaan, pasti ada intrik atau ada kisah asmaranya, ya. Cerita modern juga ada intrik atau cerita asmaranya, cintanya. Ya, seolah-olah mereka itu orang-orang yang hidup dalam perfeksionis gitu ya, hidup dalam segala sesuatu yang didesain yang cantik ketemu yang tampan gitu ya. Yang good looking pasti jodohnya good looking juga. Ya, padahal realitanya ya jauh lebih seperti Jepang ya. Jadi hampir sama atau jauh lebih buruk daripada Jepang. Jadi kalau ditanya negara paling banyak tingkat stresnya itu negara mana? Yang pertama menduduki dunia itu Jepang. Yang kedua adalah Korea. Korea Selatan maksud saya. Nah, kita bisa lihat di poin 33, masyarakat Korea dinobatkan sebagai masyarakat yang mempunyai tingkat stres tertinggi setelah Jepang. Ya, karena kehidupan di Korea yang keras. 81% warga Korea mengalami stres every day, setiap harinya. Jadi 81% warga Korea itu sudah termasuk pelajarnya, mahasiswanya, pekerjanya, ibu-ibu rumah tangganya, termasuk politisi, ya orang-orang pemerintahannya, itu sudah masuk hitungan 81%.
warga Korea itu mengalami stres setiap hari. Dan bunuh diri merupakan jalan keluar yang sering digunakan. Bahkan sekitar tahun 2009, bermunculan situs-situs yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin bunuh diri bersama. Ini fakta, ya, yang kita belum pernah dengar ya mungkin ya. Tapi inilah fakta di mana krisis kebahagiaan itu justru dari negeri yang mengekspor drakor besar-besaran dan kita yang mengimpor kisah-kisah fiktif mereka. Di sisi lain dia menawarkan sebuah kehidupan ideal, percintaan yang sangat so sweet gitu ya. Tapi di sisi yang lain realitanya tidak seperti kisah-kisah di dalam film yang mereka buat. Ya. Bahkan ketika harus menyinggung tentang bunuh diri, ya, ketika kita harus menyinggung tentang bunuh diri, ya, bunuh diri yang paling parah itu yang bisa diakses dari kehidupan para artisnya. Banyak artis Korea yang stres dan kemudian memilih untuk bunuh diri dengan cara menggantung diri, ya, mungkin juga dengan meminum obat penenang secara ekstrim, ya, sehingga overdosis dan sebagainya. Banyak juga fans dari artis tersebut yang depresi karena idolanya dan kemudian juga memilih bunuh diri. Ya, jadi sudah ngefans sama seorang artis, ya, artisnya ketahuan bunuh diri, saking sedihnya juga bunuh diri. Begitu. Pemerintah Korea selalu berusaha untuk mengurangi jumlah kematian akibat bunuh diri dengan cara membuka kantor konsultasi untuk penderita depresi. Jadi kalau hidup di Korea itu betul-betul hidup yang tidak sama dengan isi filmnya, cerita film. Ya. Kalau kita berkesempatan ke sana, mungkin kita akan tahu betul, oh ini loh yang dimaksud. Ya. Bunuh diri merupakan salah satu penyebab kematian terbesar pria, 18 sampai 35 tahun. Jadi usia sebuah generasi yang diharapkan dari sebuah bangsa itu ya generasi antara 18 sampai 35, ini usia produktif. Tapi gimana ceritanya kalau sebuah negara ini sudah kehilangan warga negara usia produktifnya gara-gara bunuh diri. Ya, alasannya karena faktor ekonomi dan kehidupan yang keras. Oke, teman-teman mungkin tanya ya, kehidupan Korea itu keras kayak apa sih? Ya, kita bisa lihat salah satu episode atau salah satu adegan di kehidupan Korea itu adalah di mana mereka itu dituntut untuk menjadi orang nomor satu, orang yang tidak boleh kalah dengan siapapun, ya. Orang yang selalu harus sukses dalam hidupnya. Maka jam belajar anak-anak Korea itu jam belajar penuh persaingan, ketat. Ya. Jadi orang-orang Korea itu kalau udah anaknya sekolah, itu sudah fokus. Anaknya nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Sehingga mereka itu dituntut dengan tuntutan yang sangat besar untuk menjadi orang sukses. Dan itu yang bikin dia depresi ketika menjalani kehidupan sekolah atau menuntut ilmu. Ya. Di sisi lain, ketika masa liburan, orang-orang Korea ini menawarkan kepada anak-anaknya untuk membayar waktu luang yang selama ini tidak dimiliki oleh anak-anaknya itu dengan reward atau dengan imbalan itu sesuatu yang juga bikin apa ya, bikin ambigu gitu loh. Bayarannya itu yaitu dengan anak-anaknya diperbolehkan untuk meminta kepada orang tuanya itu operasi plastik. Jadi hadiah terbaik atau hadiah terwah bagi anak-anak Korea itu adalah operasi plastik. Ya, dan kebanyakan anak-anak Korea itu operasi plastik itu diawali dari matanya. Karena matanya sipit-sipit itu dibelok-belokin, yang agak dilebarin begitu. Dan itu operasi plastik adalah operasi yang paling mahal di Korea. Kenapa? Karena sudah menjadi tren dan orang tua itu harus merogoh uang sedemikian banyak untuk membayar selama ini anaknya telah berusaha keras sekolah dan tidak punya waktu luang, dan inilah jatahmu sekarang, aku turutin kamu untuk operasi plastik seperti yang kamu mau. Jadi operasi plastik itu tidak langsung satu kali operasi
langsung cakep itu enggak, nyicil gitu. Matanya dulu, terus tahun depan hidungnya dulu, kalau ada rezeki mulutnya bagian mana, kalau nggak ada rezeki ya ya mohon ditahan dulu ya, mulutnya agak mencong dikit gitu ya. Terus kalau ada uang baru mulutnya utuh gitu ya, bisa dioperasi. Terus wajahnya, tirusnya, rambutnya ini diapain begitu. Nah, jadi seperti itu kehidupan Korea. Hidup dari orang nomor satu. Nah, banyak juga pelajar di Korea karena jam belajar di Korea yang terlalu panjang, itu juga memilih untuk bunuh diri karena tingkat stres yang terlalu tinggi. Ini fakta-fakta kehidupan di Korea. Apalagi kalau kita menyelami kehidupan seorang artis Korea, ya, K-pop, itu sejak usia 12 sampai 13 tahun, bagi mereka yang fokus pada bisnis musik atau menjadi artis Korea, maka mereka itu harus mau direkrut di usia 12 sampai 13 tahun. Dan setelah direkrut, diseleksi, itu tidak langsung jadi idol, tidak langsung jadi artis. Tapi mereka masih terkategori yang namanya itu trainer, ya. Masih terkategori anak belakang panggung, ya. Yang masih harus dinaik daunkan, yang masih harus di training, ya, di coaching ya, dilatih itu sampai 10 tahun. Jadi baru 10 tahun dia itu bisa jadi idol. Jadi kalau dia direkrut usia 13 tahun baru menjadi idol, ya, mau jadi artis film atau artis musik, musisi solo atau band, ya, maka dia itu harus nunggu 10 tahun, di usia 23 tahun baru dia itu bisa muncul di panggung. Dan ketika muncul di panggung, itu masih belum bisa terkenal langsung. Ya, masih harus ada tahap-tahap kompetisi yang mereka ikuti. Dan itu seleksinya ketat. Bahkan selama 10 tahun itu dia tidak diizinkan untuk pulang ke rumah, tapi dia menginap di asrama. Ya, menginap di asrama, dilatih, semua dibayar oleh rumah produksi atau yang punya bisnis. Ya, kebutuhan pribadinya itu dibayar gratis. Tapi ketika jadi artis, nanti dia terkenal, maka artis atau idol ini harus membayar seluruh biaya hidup yang pernah dibayar oleh manajernya. Bisa dipahami ya. Jadi inilah kehidupan asli daripada orang-orang yang seringkali dijadikan keteladanan dalam kebahagiaan. Ternyata nggak seperti itu ya. Nah, ini ada sebuah buku bagus, teman-teman bisa baca. Ini kalau versi Indonesia belum muncul, teman-teman bisa lihat resume-nya. Ya, ini ada buku karangan Mbak Sonia Lyubomirsky, ya, nggak tahu ini warga negara mana ya, The How of Happiness. Jadi buku ini sangat relate sama kita, teman-teman. Meskipun buku ini membahas tentang dasar-dasar kebahagiaan dan bagaimana memunculkan kebahagiaan secara manusiawi. Tapi kalau kita pernah mengkaji kebahagiaan dari sisi agama kita, buku ini cukup mendukung. Ya, kenapa? Dalam salah satu kesimpulannya, buku ini berbicara tentang makna bahagia. Ya, bahagia itu adalah state of mind. Ya, bahagia itu adalah masalah bagaimana kita memanajemen pemikiran kita, bagaimana kita punya kualitas berpikir. Ya, bahagia itu adalah saat kita bisa memanage emosi dan pikiran kita sejalan dengan hasil yang kita peroleh dari usaha yang telah dilakukan. Ini kesimpulan dari buku itu. Jadi kalau mau dibuat satu kalimat, bahagia itu adalah cara kita bisa memanage emosi dan pikiran agar sejalan dengan hasil yang kita peroleh dari usaha yang telah dilakukan. Itu namanya bahagia. Kalau dalam agama kita, ini bisa dipersingkat dalam satu kata. Ya, apa satu kata itu? Bahagia itu adalah bersyukur. Bahagia itu adalah tentang hati yang penuh syukur. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير